Nggak ada hubungan antara doa dengan pemberian Allah. Sehingga dia itu berdoa, karena berdoa itu dasarnya adalah diperintah. Kenapa engkau berdoa? Allah nyuruh kita berdoa, nggak lebih dari itu. Nah, ketika kita doa khusyuk itu, khusyuknya kita kemana tuh? Tuh, hayang minta rezeki banyak khusyuk, kabayang itu 200-an ribu. Waduh, kalau saya punya banyak uang, khusyuknya tuh ke situ. Ya Allah, saya supaya bisa kebeli motor, kabayang motor khusyuknya, bukan kepada Allah yang menyuruh doa. Padahal Allah menyuruh cuma berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqo lisanaka bitolabi fa'lam, maka ketahuilah annahu yuridu ayyu'tiyaka. Artinya hikmah ke ini berbicara tentang doa. Mata atlaqo lisanaka bitolabi, apabila Allah menuturkan lisan kamu bitolabi untuk berdoa, fa'lam, ketahuilah annahu yuridu ayyutiyaka, bahwa Allah itu akan memberi sesuatu kepada engkau. Doa itu ada dua. Ada doa yang keluar dari tuntunan Allah, oleh Allah dituntun untuk berdoa tuh. Timbul geritik dalam hati kita karena Allah mendorong untuk berdoa, kemudian secara nggak sadar spontan lisan kita berdoa. Itu artinya doa dari Allah. Ada doa yang kita panjatkan semata-mata dasarnya dari kita, nafsu. Kalau kita berdoa itu atas dasar kebutuhan kita, nafsu atau bukan? Umumnya kita meminta itu atas dorongan kebutuhan. Kita sakit, kata nafsu nggak suka nafsu dengan sakit itu. Senangnya nafsu itu kan sembuh, sehat. Kita pun juga ingin sehat, butuh kita dengan sehat, berdoalah kita. Jadi kalau orang berdoa, ada doa yang berdasarkan kebutuhan dan ada doa yang memang Allah berikan dorongan untuk berdoa. Kita hidup susah, pengen kayak orang-orang. Jangankan kita beli mobil, beli motor yang bagus, motor bodot pun juga susah kita beli. Teka beli. Terus karena kita itu berpikir pengen motor, akhirnya kan kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Minta dimurahkan rezeki. Dengar kata Ustaz, hayang murah rezeki Pak, sholat duha. Lalu kita sholat duha. Kita berdoa, bangun malam sholat tahajud, mohon kepada Allah. Memang benar, nggak salah. Cuman kita lagi berbicara, umumnya doa yang kita sampaikan itu terdorong oleh kebutuhan nafsu atau memang dorongan dari Allah. Umumnya nafsu kan, umumnya adalah kebutuhan. Kalau kita nggak butuh, kita nggak minta. Kalau kita sakit, kita minta sehat. Ada nggak, pernahkah kita sehat minta sehat? Enggak kan? Padahal orang-orang arif billah mah, karena dia itu sudah tahu berpikir, nggak ada hubungan antara doa dengan pemberian Allah. Sehingga dia itu berdoa, karena berdoa itu dasarnya adalah diperintah. Kenapa engkau berdoa? Allah nyuruh kita berdoa, nggak lebih dari itu. Sehingga walaupun dia sehat, dia minta sehat. Allahumma inna as'alukal afa
wasihata. Ya Allah, saya minta sehat, padahal dia sehat. Karena itu menunjukkan nggak ada hubungan antara doa dengan yang kita, dengan kebutuhan kita, nggak ada hubungan. Sehingga orang-orang arif billah itu dia tetap walaupun dalam keadaan sehat minta sehat, walaupun dia dalam keadaan sudah marifat tetap minta marifat, walaupun dia dalam keadaan banyak hartanya tetap dia minta harta, karena nggak ada hubungan dengan apa yang ada pada dirinya. Karena doa itu adalah semata-mata perintah Allah, sehingga doa itu ibadah. Kata Ustadz, kalau kita ingin kabul doa kita, doalah kita berhusu. Nah, ketika kita doa husu itu, husunya kita kemana tuh? Tuh, hayang minta rezeki banyak husu, kabayang itu 200-an ribu. Waduh, kalau saya punya banyak uang, husunya tuh ke situ. Ya Allah, saya supaya bisa kebeli motor, kabayang motor husuna, bukan kepada Allah yang menyuruh doa. Padahal Allah menyuruh cuma berdoa saja. Nah, mata atlaqa lisanaka, apabila Allah itu melepas, menuturkan lisan kamu bitolabi, berdoa, fa'lam, ketahuilah, annahu yuridu ayutiaka, Allah itu akan memberi kamu, alias doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang arif billah, orang yang tahu al-arifu qad yulazimus sumta. Orang arif billah yang sudah tahu, dia nggak pernah minta, nggak pernah berdoa. Apapun keadaannya, apapun kebutuhannya, sangat butuh dia padahal, tapi dia nggak pernah minta. Itu orang-orang yang sudah kenal dengan Allah itu, dia nggak pernah minta. Kita mah pusing sedikit, susah sedikit, minta luar biasa. Orang-orang yang arif billah, apapun kebutuhan dia nggak pernah minta. Dia lebih memilih diam. Kenapa dia diam? Kenapa dia nggak minta? Liktifaihi biilmillah. Karena dia merasa cukup, Allah sudah tahu. Walaupun saya nggak minta, saya lagi nggak punya duit, Allah tahu. Kalau kita minta berarti kita beranggapan bahwa Allah tuh nggak tahu bahwa saya tuh nggak punya uang. Ya kan? Orang yang sudah kenal dekat dengan Allah itu, apapun kebutuhan, kesusahan yang dia hadapi, dia nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup, liktifaihi biilmillahi, cukup, Allah sudah mengetahuinya tentang keadaan dia saat itu. Bukan hanya kita, semua makhluk yang ada di dunia ini ada dalam pengetahuan Allah apapun keadaannya. Sehingga dia yakin Allah pasti tidak akan membiarkan makhluknya yang dalam keadaan susah. Tapi kalau kita terus nanti timbul hak fakoh kita itu timbul nanti. Dalam keadaan kita sangat butuh, kita tuh nggak ngeluh, nggak minta sana minta sini. Pasti di situ Allah akan, hak fakohnya itu akan muncul di situ. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, karena orang itu nggak pernah berdoa, kalau dia berdoa malu kepada Allah, seolah-olah saya nggak percaya kepada Allah. Dan Allah Maha tahu apapun keadaan saya. Kalau saya lagi nggak punya duit, Allah tahu. Kalau saya lagi sakit, Allah tahu. Apapun keadaan kita, Allah tahu. Dia cukup dengan Allah tahu dengan dia, sehingga dia itu nggak minta kepada Allah. Nah, ketika dia sudah terbiasa nggak minta, Allah gertekan hatinya itu untuk minta. Ketika orang itu yang udah terbiasa nggak pernah minta, lalu ingin minta, nggak sadar terucap di mulutnya minta. Nah, doanya itu adalah minallah. Ini untuk orang-orang yang nggak pernah minta, bukan kena sombong, bukan kena takabur. Angku nggak mau minta, kan lain dengan secara umum. Kalau kita nggak pernah minta, sombong. Beda dengan yang nggak mintanya orang al-arif billah, dia mah nggak minta itu cukup karena dia tahu bahwa Allah itu Maha tahu dengan keadaan dia, dan Allah itu nggak bertanggung jawab atas makhluknya, apapun kebutuhan Allah tahu.
Sehingga dia nggak mau minta. Kalau dia minta, malu dia kepada Allah, seolah-olah Allah nggak akan memberi, seolah-olah Allah itu nggak mengetahui keadaan dia, sehingga dia tidak berdoa kepada Allah. Apapun kenyataan dan keadaan yang tidak nyaman bagi dirinya, apapun kebutuhan yang dia inginkan, dia tidak berdoa. Nah, ketika Allah akan memberi, Allah geritikkan dalam hatinya itu mau minta. Apa yang dia minta, Allah dorong sehingga timbul dia minta. Itu spontan, mulutnya minta. Nah, orang-orang yang sudah arif billah yang nggak pernah minta, kemudian dia berdoa, doanya itu adalah muncul dari Allah. Mata atlaqa lisanaka bitolab, ketika Allah itu menuturkan lisan kamu bitolab untuk meminta, untuk berdoa, fa'lam, ketahuilah annahu yuridu ayyutiyaka, Allah itu ingin memberi sesuatu kepada kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya du'a, barang siapa yang diberi doa. Artinya kayak tadi tuh, dia berdoa itu karena memang Allah, kata-kata dan materi yang diminta dia pun keluar dari mulutnya, itu Allah yang memberikan, Allah yang menakdirkan, Allah yang menggerakkan. Timbul geritik hati minta sesuatu. Nah, apa yang dia minta itu digeritikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man u'tiya du'a, barang siapa yang diberikan doa oleh Allah, lam yukhram bil ijabah, tidak ada apapun yang bisa menolak untuk dikabulkan, pasti itu dikabulkan. Man uzina lahu fid dunya faqad futihat lahu abwaabur rahmah, orang yang sudah diajari doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka sesungguhnya telah dibukakan pintu rahmat dan pengabulan untuk orang itu. Doa itu disuruh oleh Allah. Dalam firman-Nya Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhanmu, ud'uni, mintalah engkau kepadaku, berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan doa kamu. Dari sekian banyak doa yang kita sampaikan itu, berapa persen yang sudah Allah kabul? 10%? Atau bahkan belum pernah ada doa yang kita panjatkan kepada Allah itu terasa terkabul oleh kita. Nah, ini di sini luar biasa nih, kalau kita gagal paham dari ayat ini, yang salah itu yang mana? Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku berikan apa yang kamu minta dalam doa itu. Nah, ini diperjelas oleh firman Allah juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad Rasulullah, wa idza salaka, apabila umatmu bertanya kepada engkau, anni, tentang aku, katakan fa inni qarib, aku tuh dekat. Aku dekat dengan mereka itu. Sehingga ujibu, aku akan memperkenankan, akan mengabulkan dakwatad da'i, doanya orang yang berdoa, iza da'ani, apabila dia berdoa, doanya itu memenuhi syarat dan adab. Ini yang enggak ketemu ini. Artinya apa? Setiap doa adalah permintaan. Tidak setiap permintaan adalah doa. Artinya apa? Ada syarat-syarat permintaan itu disebut doa. Pertama, ayyakuna mukhlishon lillah. Ketika kita berdoa itu mukhlishon lillah, murni lillah, karena perintah Allah, bukan karena kebutuhan. Jadi kalau kita berdoa karena kebutuhan, itu bukan doa. Pemberitahuan, ya Allah berilah saya harta yang banyak. Jadi kita baru kasih tahu kepada Allah bahwa saya butuh harta, belum minta kepada Allah, belum berdoa, belum. Baru pengumuman, baru memberitahukan kepada Allah bahwa saya butuh, saya itu orang susah, baru kasih tahu ke Allah doang. Kalau dia berdoa itu dasarnya
dorongan nafsu atau kebutuhan. Sedangkan umumnya kita begitu. Kita berdoa itu kalau kita merasa kebutuhan sesuatu. Kalau nggak butuh, nggak minta. Kita umpamanya sakit, butuh sembuhkan, baru kita doa. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita nggak minta sehat. Itu artinya kita berdoa, umumnya berdoa itu karena berdasarkan kebutuhan, berdasarkan nafsu. Nah, syarat yang pertama permintaan itu disebut doa, ayyakuna mukhlishon lillahi ta'ala. Doa, permintaan yang disampaikan kepada Allah itu mukhlishon lillah, semata-mata menjalankan perintah Allah. Kenapa kamu berdoa? Karena disuruh oleh Allah, itu ikhlas. Kenapa kamu berdoa? Karena saya susah. Kenapa kamu sholat duha? Supaya murah rezeki. Kenapa kamu baca surat Al-Waqiah? Supaya kaya. Itu lain di situ, lain persoalan. Yang namanya ikhlas itu semata-mata menjunjung perintah Allah. Kenapa kamu baca Al-Waqiah? Karena disuruh untuk baca Quran. Udah begitu aja, jangan ada maksudan lain. Kenapa kamu berdoa? Disuruh oleh Allah. Udah, jangan ada tujuan-tujuan lain. Berdoa karena disuruh oleh Allah. Itulah yang disebut dengan berdoa dengan ikhlas. Tidak berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan dorongan nafsu. Tapi berdoa semata-mata karena disuruh oleh Allah kita berdoa itu. Jadi kalau kita berdoa itu dorongannya kebutuhan, maka permintaan kita yang kita sampaikan kepada Allah itu bukan doa. Kalau bukan doa, maka astajib lakumnya nggak ketemu. Makanya astajib lakum nggak pernah ketemu oleh kita dalam kita berdoa, karena permintaan kita itu belum naik statusnya sebagai doa. Untuk permintaan kita itu naik status sebagai doa, satu, ikhlas. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Allah yas'ala manahahullah. Syarat permintaan kita yang kedua, bahwa permintaan itu sebagai doa, jangan minta sesuatu yang Allah larang memintanya. Apa itu yang Allah larang memintanya? Seperti kita minta mohon ampun untuk orang kafir. Kita punya tetangga kita non muslim, tidak beriman, tidak seiman dengan kita. Lalu kita melayat ke situ, kita berdoa, mohon ampun untuk orang bapak ini. Haram hukumnya kita mendoakan minta ampun dan diberikan rahmat oleh Allah untuk orang kafir. Maka ketika kita meminta kepada Allah ampunan untuk orang kafir, itu bukan doa. Karena syarat di antara doa itu yang kedua adalah jangan minta sesuatu yang Allah larang memintanya. Atau doa kejelekan untuk orang yang tidak pantas nerimanya. Contoh, kita sholat ke masjid pakai sendal jepit, mau pulang hilang sendal jepitnya, langsung kita berdoa, ya Allah matikan orang yang ngambil sendal jepit saya itu. Kan nggak imbang, cuma ngambil sendal jepit doanya minta matikan. Masya Allah, itu nggak hak itu. Atau ya Allah mudah-mudahan dia ketabrak mobil mati, ya Allah mudah-mudahan dia disambar geledek, geseng, tutung. Itu tidak imbang antara dosa dengan doa kita. Nah, doa itu tidak dikatakan doa itu. Apalagi doa untuk kesuksesan kemaksiatan. Orang ini mau judi, datang kepada kita, Pak Ustadz, minta doanya lah, saya ini mau main judi. Ntar malam kan di situ ada hiburan tuh, mau main cimplong, mau main botrok, supaya saya dapat banyak nih uang. Kalamun banyak bagi dua aja Pak Ustadz. Justru Pak Ustadz berdoa, ya Allah menangkan dia dalam berjudi. Nah itu gak dikatakan doa itu, malah haram hukumnya itu. Karena itu termasuk dari bagian daripada meminta sesuatu yang Allah larang untuk memintanya. Atau berdoa untuk panjang umur untuk orang fasik. Orang ini jarang sholat, puasa dia enggak puasa, sholat enggak, kadang-kadang dia minum, judi, orang fasik lah. Lalu dia ulang tahun, kita diundang.
Kita berdoa panjang umurnya, nggak boleh untuk mendoakan minta panjang umur kepada orang yang ahli fasik. Artinya sama kita dengan berdoakan supaya dia terus dalam kefasikan. Itu syarat yang kedua untuk dikatakan doa. Yang ketiga, wa alla yakuna ala wajhil ikhtibar. Jangan doa itu sifatnya coba-coba. Kita kan nih ada doa bagus nih. Diberikan amalan yang menang ti Pak Ustaz anu ya hebat ya doa ya. Orang boga kabogo ditolak ku kabogo teh ya. Dikasih wirid sama doa sama Pak Ustaz itu. Coba-coba oleh kita itu. Oh, wa alqaitu alaiki mahabbatan minni. Maka permintaan kita yang sifatnya coba-coba itu tidak dikatakan doa. Syarat yang ketiga, apa yang kita minta itu bukan coba-coba, serius. Yang keempat, wa alla yastagila ala wajibin. Jangan sampai doa itu menghabiskan waktu atau meninggalkan kewajiban. Contoh, sholat asar tinggal 10 menit lagi masuk maghrib. Kita berdoa 10 menit habis waktu berdoa sunnah, kemudian kita belum sholat asar misalkan dan hukumnya wajib, habis itu waktu untuk sholat asar itu dan habis doa itu, maka permintaan itu tidak dikatakan sebagai doa. Yang kelima, permintaan itu dikatakan doa adalah ayyab hama makna ma da'ahu bihi. Dia ngerti apa yang dia minta. Dia baca doa Allahumma Allah terus sama ke bahasa Arab. Dia paham dan ngerti dengan doa yang dia baca itu. Ini kalau kita doa ngerti enggak dengan doa yang kita bacakan itu? Umumnya enggak. Nah, kalau kita enggak ngerti makna, enggak paham apa yang kita bacakan di dalam doa dengan bahasa Arab, maka itu tidak dikatakan doa. Kalau tidak dikatakan doa, nanti enggak ketemu astajib lakumnya. Maka pantas kita sering berdoa itu astajib lakumnya enggak muncul-muncul. Ini mana nih kabulnya Allah itu mana? Katanya ud'uni astajib lakum. Persoalannya permintaan kita itu belum naik statusnya sebagai doa, baru pemberitahuan. Jadi kalau tadi tidak memenuhi syarat itu bukan doa. Contohlah, kita sholat. Syarat sah sholat itu apa? Syarat sah sholat itu misalkan menghadap kiblat. Orang wudu, takbirnya sudah benar, tapi dia tidak menghadap kiblat. Itu dikatakan sholat bukan? Tidak dikatakan sholat. Kenapa? Karena syarat sah sholatnya menghadap kiblat dia tidak penuhi itu. Ini pun juga demikian. Suatu permintaan itu dikatakan doa ada syaratnya. Kalau syarat yang tadi itu kurang, berarti permintaan itu belum naik statusnya sebagai doa, baru sifatnya pemberitahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau kita berdoa itu banyak doa kita yang tidak terkabul. Persoalannya doa kita, permintaan kita belum naik statusnya sebagai doa. Kalau permintaan kita belum naik sebagai doa, astajib lakumnya nggak akan muncul-muncul, gitu. Jadi waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Saya begitu baca dalam Ibnu Katsir, masya Allah, ini rupanya rahasia kenapa banyak doa kita yang tidak kabul. Karena persoalannya kita belum naik status permintaan kita itu sebagai doa. Yang keenamnya, bahwa permintaan itu dikatakan doa, wa ayyakuna mat'amuhu wa masrabuhu wa malbasuhu wa makanuhu halalun. Apa yang ada di dalam diri kita halal. Kalau kita berdoa pakai bajunya yang tidak halal, boleh beli misalkan atau boleh mencurilah. Kita berdoa pakai baju itu, maka permintaan kita itu tidak dikatakan sebagai doa. Atau kita banyak makan yang haram. Misalkan kita memakan banyak riba, pinjam ke rentenir. Kemudian hasil rentenir itu
Uang rentenir itu kita pakai dagang, untung kita pakai makan. Berarti apa yang kita makan, apa yang kita minum itu ada barang yang haram. Kita berdoa, apapun yang kita minta kepada Allah belum dikatakan doa. Kalau diri kita itu masih banyak yang haram. Ini yang harus kita perhatikan ini. Syarat yang keenamnya wa ayyakuna mat'amuhu wa masrabuhu wa malbasuhu wa makanu halalun. Selama masih ada barang haram di dalam diri kita, maka permintaan kita kepada Allah itu belum naik sebagai doa. Ya. Dan ini harus ada semua tuh syarat-syaratnya itu yang 6 tadi itu. Permintaan itu dikatakan sebagai doa. Kalau kurang salah satu saja, maka permintaan kita itu belum dikatakan doa. Kalau permintaan kita itu yang dipanjatkan kepada Allah belum satu saja sebagai doa, maka astajibnya enggak muncul-muncul. Ya. Misalkan itu yang 6 itu sudah terpenuhi nih oleh kita nih. Sudah terpenuhi. Enggak cukup sampai di situ. Harus ada adab kita berdoa itu. Makanya panjang urusannya nih untuk minta doa diijabah itu. Panjang. Bukan asal minta. Bukan asal minta. Panjang. Maka kalau kita lihat terjemahan aja, ud'uni astajib lakum, Allah menyuruh berdoa kepadanya astajib lakum, tapi saya sudah 20 tahun berdoa enggak muncul-muncul apa yang saya minta. Persoalannya itu tadi tuh. Permintaan kita itu belum naik statusnya sebagai doa. Kalau sudah sebagai doa, maka muncul baru astajib lakum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 pun, ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa. Jadi bukan permintaan. Aku kabulkan doa ad-da'i, orang yang berdoa. Iza da'ani, apabila dia berdoa itu dengan doa yang memenuhi syarat dan adab-adabannya. Itu kalau dipanjangkan tuh begitu. Sehingga kalau kita berdoa itu tidak memenuhi syarat yang 6 tadi dan tidak ada, enggak sopan kepada Allah, maka astajib lakumnya itu enggak muncul. Maka uji budak watadai pun juga tidak muncul. Apa adab-adaban kita untuk berdoa? Di antaranya adab-adaban kita berdoa itu ayyakuna ma sa'alahu khairan yakinan. Apa yang kita minta di dalam doa itu harus sesuatu yang sudah yakin kebaikannya untuk kita. Itu adab-adaban untuk minta kepada Allah. Apa yang kita minta di dalam doa itu yang kita yakini kebaikannya untuk kita. Seperti apa? Kita minta untuk diberikan tambahan ilmu. Allahumma zidni ilman. Ilman itu orang yang berilmu pasti ilmu itu akan membawa kebaikan. Minta ditambahkan iman, dikuatkan iman. Iman udah pasti membawa kebaikan. Minta diberikan ma'rifat oleh Allah, itu udah pasti membawa kebaikan. Wa ghufrani dzunub, mohon ampun kepada Allah, itu sudah pasti membawa kebaikan. Wa zaujatun sholihatun, minta istri yang soleh, minta suami yang soleh, minta istri yang soleha, itu sudah pasti istri yang soleh dan istri yang soleha itu, istri yang soleha dan suami yang soleh itu akan membawa kebaikan. Wa husnul khatimah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, wa najata minan nar, selamat dari neraka dan masuk surga, itu pasti baik. Boleh itu kita minta itu, tetapi kalau kita minta sesuatu yang belum tentu baiknya, maka itu kita tidak termasuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki yang luas seluasnya. Berikan rizki yang sebanyak-banyaknya. Apakah yakin dengan kita tadinya susah kemudian diberi rizki banyak, kita akan terus ibadah kepada Allah? Mungkin kita akan agak menjauh. Satu sisi dagang laku, barang-barang habis. Gak belanja, besok gak ada yang dijual.
Ini malam pengajian. Coba mau milih mana tuh? Mau ngaji apa mau belanja? Pasti belanjanya. Kenapa? Karena besok kan nggak punya dagangan. Kalau sekarang ngaji, pulang ke rumah bisa dicarikan ke pamajikan. Nggak sekejauhan di warung terbuka barang yang jualan isuk. Nggak belanja kita. Anggur ngaji dicarikan. Ngaji lain menang dipuji, menang pahala dicarikan ke pamajikan. Nah, kemudian itu tadi kita minta wa in kana ma yas'aluhu, kandai kata yang kita minta itu belum tentu kebaikannya seperti apa. Minta rezeki yang luas, minta kaya, minta naik jabatan, belum tentu dia punya jabatan jadi kuasa, jadi presiden atau jadi apa itu dia akan baik bagi dia itu. Mungkin dia akan timbul kesombongannya, keangkuhannya. Kemudian waljah, kepangkatan. Kalau kita minta, misalkan kita minta buru-buru dimatikan, terus kesel, hidup di dunia susah terus, minta buru-buru dimatikan. Apakah mati kita yakin bahwa kita itu nanti akan mendapatkan kebaikan dengan mati itu? Belum tentu. Sesuatu yang tidak jelas kebaikannya jangan diminta. Kalau minta kepada Allah, maka kita termasuk orang yang gak punya adab kepada Allah. Ya Allah, matikanlah saya, ini kesel hidup di dunia itu susah melulu. Itu berarti gak punya adab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita itu meminta kepada Allah sesuatu yang belum pasti kebaikannya untuk kita, adab-adabannya itu tambahkan dengan kata in kana khairan. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an in kana khairan li. Nah, itu etikanya, adab-adabannya. Ya Allah, berikanlah saya rizki yang luas in kana khairan li, kalau rizki yang luas itu baik buat saya, wa yu'inu ala ibadatika, dan bisa menolong saya untuk beribadah kepada Engkau. Kalau rezeki itu tidak baik buat saya dan tidak menolong saya beribadah kepada Engkau, jangan diberikan kepada saya. Nah, itu adab-adaban kita dalam berdoa. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan itu, apakah permintaan kita kepada Allah itu sudah dikatakan doa atau belum? Kalau belum dikatakan doa, maka astajibnya nggak akan muncul. Kalau belum dikatakan doa, maka ujibu da'wata da'ifu juga tidak akan muncul. Kalau kita ingin diijabah, dikabul apa yang kita minta, naikkan status permintaan kita itu menjadi doa. Syaratnya tadi ada 6. Ini yang agak berat itu yang nomor 5. Makan, minum, make, apalagi tempat yang kita tinggalin itu harus yang halal semua. Wadahnya sebenarnya Allah itu mau ngasih. Masa sih Allah ingkar janji? Kan seakan-akan mana sih Allah ud'uni astajib lakum, tapi ini enggak muncul-muncul. Bener enggak nih ayat ini nih ud'uni itu? Ya, nah kita belum paham dengan itu. Ini di dalam Ibnu Katsir yang saya sampaikan tadi itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Syarat permintaan. Jadi setiap doa udah masih minta. Tapi tidak setiap permintaan adalah doa. Kenapa? Karena ada syarat-syarat permintaan untuk dikatakan doa yang 6 tadi itu. Di samping itu sudah naik statusnya sebagai doa, tapi juga harus dihiasi dengan adab-adaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab-adaban tadi? Nah, kemudian adab-adabannya lagi wa ayyakuna du'a'u ma'al jazmi. Ketika kita berdoa itu jangan ditaklek, jangan digantungkan kepada yang lain. Misalkan Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa saya, in kunta turid, kalau Engkau mau. Ya Allah berikan saya harta sebanyak-banyaknya kalau Engkau mau. Jangan ditaklik itu, harus pasti minta ampun, minta kekayaan kalau itu memang baik kepada. Dan yang ketiga, adaban doa ayyakuna hadirul qalbi. Hati kita tuh hadir. Jangan mulut mengucapkan doa, hati kemana-mana.
itu enggak sopan, itu enggak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Pak Jaya punya anak Rizki minta uang ke bapak, bari melengos, Pak minta duit Pak. Enak enggak itu? Ya, minta tapi dia enggak menghadap kepada Allah. Kita baca doa, hati kita kemana-mana. Sama dengan orang minta tapi dia tidak menghadap kepada orang yang diminta. Nah, yang keempat, ayo sinazona billah. Kita harus berbaik sangka. Pasti Allah akan kabulkan. Itu etika atau adab-adaban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping syarat yang 6 tadi, ada adab-adaban kepada Allah. Lalu kalau udah itu masuk, baru Allah kabulkan. Jadi kalau syarat itu tadi merupakan pokok, adab-adaban itu apa? Mesti kita beradab. Apa gitu manfaat dan fungsi kita beradab dalam berdoa? Adab di dalam berdoa itu berfungsi untuk mempercepat kabul. Lalu ketika Allah mengabul itu apa sesuai dengan apa yang kita minta? Nah, bentuk-bentuk pengabulan Allah atas doa yang kita panjatkan kepada Allah ada 4. Yang pertama, ayu tialaka masa'alta. Allah berikan sesuai apa yang kamu minta di dalam doa itu. Hayang beli motor, kabeli motor. Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu minta di dalam doa itu, kabeli motor. Atau Allah mengabulkan doa hambanya itu ayu ajilalaka masa'alta. Diberikan di dunia tapi diganti dengan yang lain. Diberikan di dunia tapi tidak diberi sesuai dengan apa yang kita minta. Karena kata Allah, apa yang kamu minta itu tidak baik buat kamu, maka saya ganti dengan sesuatu yang bermanfaat baik untuk kamu. Yang ketiga, imma an ad-dakhira laka indi. Pengabulan yang akan aku berikan atas doa yang kau panjatkan kepadaku disimpan oleh Allah di akhirat. Nanti kita tuh kalau kita ini udah bertahun-tahun, sudah ribuan kali doa, tidak juga dijawab, itu kan bukan berarti doa kita itu sia-sia, tidak. Allah kabulkan dengan disimpan oleh Allah pahala itu nanti di akhirat. Tahu-tahu kata Allah nanti di akhirat itu gedung istana buat kamu. Sebagai pengganti dari apa yang kamu sudah minta sudah 10 tahun. Kamu minta terus tiap hari, tiap saat. Itu yang kamu minta, tapi enggak aku berikan di dunia. Nah itu. Nah, punya istana, setiap monta, oh dapat semen. Kita minta sesuatu tidak muncul, dapat batu bata terus dan sebagainya. Tahu-tahu nanti dapat di sana. Ada lagi mungkin juga yang Allah simpan itu dalam bentuk bidadari. Itu siapa? Bidadari buat kamu, pengganti dari doa-doa kamu yang aku tidak kabulkan di dunia. Apa yang kamu minta, kamu sudah 20 tahun minta itu, tidak aku berikan, aku simpan. Apa itu penggantinya? Itu bidadari, 70 bidadari buat kamu. Maka kalau orang yang tahu kalau Allah itu salah satu di antara mengabulkannya Allah itu dengan di akhirat nanti dengan yang lebih baik, maka dia akan lebih cenderung untuk tidak dikabulkan doanya karena dia menginginkan yang lebih baik nanti di akhirat nanti. Karena sesuatu yang diberikan Allah di akhirat sebagai pengganti dari doa yang kita minta itu afdol minhu, lebih baik daripada itu. Yang keempat, dikabulkan permintaan kita itu dalam bentuk dijauhkan dari bencana. Kita meminta berdoa sesuatu kepada Allah sudah 20 tahun. Punya toko, kios di pasar, kebakaran. Orang lain habis semua. Tokonya, cuma toko kita yang tidak dilewat oleh api. Nah, itulah mungkin salah satu Allah menggantikan memberikan mengijabah doa yang kita berikan itu dalam bentuk kita dilindungi dari balai. Imma an adfa angka anil bala ma huwa a'zamu min zalika, bahkan itu lebih besar daripada apa yang kamu minta. Wa qad yakunu du'a aqwa minal bala
fayadfa'u wa qad yad'afu fayakhaffifuhu. Kadang-kadang doa kita itu lebih kuat daripada bala, sehingga ketika tercatat di lauh mahfuznya bahwa kita itu kena dapat bala pada hari itu, karena kita sering berdoa, kemudian doa kita itu sudah bertahun-tahun enggak dikabul oleh Allah, diganti dalam kita dilindungi mendapatkan musibah. Padahal pada hari itu kita tuh tercatat untuk mendapatkan musibah, karena kita sering berdoa, diganti oleh Allah dengan bentuk penolakan dari musibah itu. Kalau doanya itu sedikit kurang kuat, maka doa atau musibah yang akan Allah turunkan kepada kita itu berkurang. Misalkan pada hari anu, bulan anu, tahun sekian dan sekian, orang itu tabrakan mati. Karena dia banyak berdoa, sudah bertahun-tahun, doanya oleh Allah tidak dikabulkan. Nah, kemudian diganti oleh Allah pengabulannya itu untuk diselamatkan dari bala. Cuma doanya itu kurang kuat. Sehingga yang ternyata tabrakan itu dia mati, tabrakan, cuma ringan saja, dia cuma lecet-lecet doang. Bisa begitu itu pengabulannya itu. Nah, itulah ada 5 bentuk pengabulan Allah atas doa-doa. Jadi luar biasa sulitnya ya. Permintaan kita untuk ini untuk berupaya kita, permintaan kita statusnya sebagai doa saja repot ini. Repot. Kita minta supaya permintaan kita sebagai doa yang tadi syarat 6 itu. Nah, kembali kepada tadi, kalau orang yang tidak pernah berdoa, tiba-tiba ada dorongan dalam hati pengen berdoa, berarti doa itu adalah minallah, dari Allah. Mata auhasaka mata atlaqa lisanaka bitolab, apabila tiba-tiba muncul keinginan kamu untuk berdoa dan keluarlah doa dari mulutmu, itu ketahuilah bahwa itu adalah doa dari Allah, dan Allah akan memberikan kepada kamu, sesuatu kepada kamu. Tetapi kalau kita memang tiap hari berdoa, dorongannya adalah kebutuhan nafsu, nah itu perlu diteliti, dianalisa, doa saya ini udah nyampe doa atau cuma sebagai pemberitahuan. Jadi kalau kita meminta kepada Allah kemudian tidak memenuhi syarat, maka permintaan kita itu sifatnya pemberitahuan kepada Allah. Ya Allah, berilah saya kekayaan, cuma ngasih tahu kepada Allah bahwa saya pengen yang kaya. Cuma ngasih tahu, belum dikatakan minta, belum dikatakan doa itu. Itulah para ikhwan hadirin sekalian, maksud daripada hikmah yang al-arifu la yazulu tiraruhu wallahu alam bisawab.